Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih di hadis yang ke-21 terkait dengan bab istiqomah. Kemarin telah disampaikan oleh Ustadz Ucu bagian dari istiqomah. Sekarang kita akan lanjutkan sampai tuntas insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kiat-kiat istiqomah. Yang telah kami sampaikan kemarin di antaranya pertama al-ikhlas, kemudian ilmu dan nasihat, bergaul dengan orang soleh dan berjamaah. Kemudian berikutnya adalah menghindari sumber-sumber fitnah dan memahami tabiat manusia. Ini tabiat kita ini harus dipahami agar kita bisa istiqomah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah, Kita tidak akan sanggup untuk sholat semalam suntuk. Kita tidak akan sanggup untuk baca Quran seharian. Banyak kekurangan kita. Maka kalau kita tahu bahwa kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, maka kita harus, yang sering saya bilang itu, mencari momentum-momentum tertentu yang mana ketika kita melakukan ibadah tersebut itu bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti Quran di Ramadan. Nanti sebentar lagi mungkin bulan haji kan. Nanti insyaallah ada puasa Arafah dan ibadah-ibadah lain yang ketika kita lakukan satu kali saja dalam hidup kita, tapi itu bernilai tinggi di mata Allah dan istiqomah dengan itu. Nah, begitu juga dengan misalnya kajian subuh dengan waktu syuruknya. Nah, itu hal-hal atau ibadah-ibadah yang mungkin kita bisa lakukan dan mudah-mudahan kita beristiqomah. Nah, tabiat kita malas, biasa ikhtilaf dan bosan. Ngaji seharian itu tidak akan ada yang sanggup, Bahkan ikut pengajian tiap pekan pun lama-lama bisa bosan. Tabiat kita, Pengajian tahsin misalnya, itu nih nggak dipelajari, bosan kan? Pengajian seperti ini kadang-kadang yang telah disampaikan juga oleh penceramah sebelumnya, bosan kan? Nah, tabiat kita, Kalau tidak memahami tabiat ini, maka kita tidak bisa istiqomah. Nah, begitu juga dalam perjalanan. Tabiat dalam perjalanan diantaranya sedikit pelakunya, gharib, asing. Begitu juga banyaknya godaan dan rintangan permusuhan. Nah, kita ini dari zaman yang mungkin berbeda dari zaman-zaman kakek-kakek yang ada di sini, ya kan? Nah, zaman sekarang harus akrab dengan berbagai macam media untuk kita. Nah, kita harus tahu ilmu agama. Untuk kita tahu ilmu agama. Jadi kalau tidak, kita akan tertinggal oleh zaman. Orang yang lainlah banyak tahu, kita tak itulah tahu enggak. Jadi kakek harus belajar juga nonton ceramah di YouTube, kakek putar ceramah, cari judul ceramah agar pengetahuan orang lain dengan pengetahuan kita itu minimal sama. Nah, dalam hal seperti ini pun, pengajian seperti ini pun, ini banyakkan mana antara yang memantau kajian, ikut kajian atau dengan orang yang tidak ikut kajian? Banyak mana? Banyak yang tidak ikut kan? Nah, sedikitlah pelakunya. Kemudian asing, banyak godaan, rintangan. Nah, kemudian kita juga jangan perfeksionis. Kita memang susah untuk mencari orang yang mungkin satu ritme dengan kita atau satu pemikiran dengan kita.
Ketika kita temukan orang tersebut, ya, ternyata ada di antara yang dia lakukan atau yang dia pahami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau kita berguru kepada seorang guru, macam-macam ya guru ya. Ada yang tipenya tipikal mungkin wawasannya luas, ada tipikal Quran, ada tipikal tafsir, ada tipikal tahsin dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memandang seseorang dengan pandangan perfeksionis, ketika dia salah sikit kita tidak mau ikut lagi. Nah, ini akan menyebabkan ketidakistiqomahan. Kita manusia wajar, memang kita ya tadi tabiat kita itu kadang salah, khilaf, ya. Akan tetapi dalam kondisi kita belajar, maka kita ambillah apa saja yang baik yang dimiliki oleh orang tersebut, baik itu teman, baik itu guru, siapa saja. Kalau kita salah melihat orang salah sedikit ketinggalkan, nah tak bisa istiqomah kita. Karena mengapa tadi? Dikarenakan ya, kalau mau istiqomah kita harus berjamaah. Ya, nah, jamaah ini berbeda dengan majmu'ah. Jamaah ini lebih lebih dalam dibandingkan dengan hanya perkumpulan kita dengan orang-orang yang mungkin berbeda-beda. Akan tapi dalam konsep berjamaah, nah kita jangan menyamakan ya mungkin apa yang ada dalam perspektif kita. Orang harus ikut kita. Akan tapi kalau kita paham, maka kita yang harus mungkin mengikuti perspektif orang lain. Nah, kadang-kadang dalam konsep berjamaah misalnya di masjid ya, di masjid atau di organisasi manapun, nah, orang karena salah sedikit tidak senang dengan hal yang sedikit saja, itu menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Nah, kadang seperti itu. Saya bilang dulu pernah bahwa jangan kita merasa bahwa karena kita tidak senang dengan orang lain, kita tinggalkan konsep berjamaah, kita tinggalkan masjid, akhirnya kita akan kehilangan momen kesempatan-kesempatan yang kita bisa berbuat lebih banyak amal soleh dibandingkan dengan kita hanya sendiri. Baik, berikutnya ya, yaitu tidak larut dalam misalnya yang ngaji sedikit ikut yang lain aja lah, malas ini sedikit untuk pengajian Nah, itu jangan, nanti akan kita menjadi manusia yang tidak istiqomah. Ada beberapa ungkapan istiqomah ini arwahu Ibn Hibban fi sahihah wa sahahu Albani fi sahih targhib ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya dalam setiap amal itu ada puncaknya. Ada kita dalam lagi semangat-semangatnya itu ya, karena mungkin baru masuk ke dalam hati, mungkin baru dapat hidayah ya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim ya di pertemuan berikutnya sebelumnya itu, yang namanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya orang masuk Islam kan, akan tapi ketika orang yang dia pertama dia memahami dan dia bisa melakukan, kedua dipertahankan ibadah tersebut, yang ketiga semoga dia bisa menoleh kepada ibadah yang lain, kata Ibnu Qayyim. Arti dari makna dari surah Al-Fatihah ayat ke-6 itu ya. Nah, maka dalam kondisi tertentu ketika kita misalnya mendapat sebuah informasi baru atau mungkin informasi yang lama tapi baru masuk dalam hati, baru jadi sebuah hidayah, kita lagi semangat melakukannya, ada puncaknya. Kadang-kadang dia lagi baru tahu keutamaan ngapal Quran misalkan, rajin ngapal Quran, rajin belajar Quran tiap hari, ada momen ketika kita di atas puncaknya itu. Ini kata Rasulullah, walikulli sirratin fatrah. Dan nanti ketika masa puncaknya itu nanti ada masa futur, ada masa kita down, kita turun, kehilangan semangat, kehilangan gairah, ada masanya ya. Karena tadi kita kembali kepada tabiat kita tadi. Nah, faman kanat sirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang dia dalam kondisi puncak dan semangatnya dia melakukan
ketaatan kepada Allah, akan tetapi dalam track sunnahku kata Rasulullah, maka sungguh dia akan aflah. Dia adalah manusia yang akan najih, berhasil, sukses. Nah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika, barang siapa yang ketika dia naik semangat tapi kemudian dia futur turun, kemudian dia meninggalkan sunnahku, ya, landak ngaji lagi, landak baca Quran lagi, landak melaksanakan sunnah nafilah lagi, maka jangan-jangan inilah yang dikatakan Rasulullah, ya, faqad halaka, maka sungguh dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Dikarenakan kalau kita futur, tapi kefuturan kita arahkan kepada hal-hal yang kemudian di luar dari ketaatan kepada Allah, maka setan akan gampang masuk, pergaulan akan gampang masuk, keburukan-keburukan akan gampang kita lakukan. Nah, kemudian ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim, orang yang berpegang teguh pada agamanya, ala dinihi kal qabidi 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Jadi melaksanakan agama ini harus sabar. Sebagaimana juga ungkapan tentang istiqomah ini, bada'al islamu ghariban. Islam ini dimulai dengan keterasingan, aneh, ya. Wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ini sering kita dengar, ya. Dan dia juga akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Karena mengapa? Jumlah orang yang asing tersebut itu, ya, dia lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Maka kita masjid, ya, sementara orang-orang di sekitar kita tidak ke masjid, asing kan? Kita rajin pakai baju, bukan baju muslim, ya, baju koko, ya, baju muslim. Koko ini nama orang, nama koko, ya, nama koko. Baju muslim, ya, pakai baju muslim. Tidak identik juga, ya, antara koko dengan muslim kan? Baju apa kok? Oh, baju Islam itu bukan, baju koko, ya. Seakan-akan koko itu identik dengan muslim, ya. Nah, baju orang Islam atau baju mungkin yang biasa kita gunakan ibadah. Nah, ya, orang lihatnya orang ini alim amat kan? Nah, kan? Tidak biasa kan? Ya. Saya dulu tinggal di Jakarta itu sering baca Quran di rumah kan, dikontrakan kan, di Jakarta kan jadi kontraktor, ya, kontrak sana kontrak sini kan, pindah-pindah. Nah, jadi baca Quran di rumah. Tetangga bilang, Pak, ngapain kan rajin baca Quran? Ada orang meninggal kata. Identiknya baca Quran dengan baca Yasin kalau ada orang meninggal dunia. Asing di mata orang, ya kan? Sampai-sampai ada teman saya, beliau ini sudah jadi ulama sekarang, teman mondok dulu di Lampung. Jadi untuk mengistiqomahkan dirinya, dia pergi kemana-mana itu pakai baju koko lah kita bilang, pakai baju koko. Ke mall baju koko dipakai dia. Kemana-mana, ke pantai pakai baju koko itulah. Kenapa? Minimal kata dia, aku malu kalau pakai baju ini aku bermaksiat. Nah, itu kata dia. Minimal ketika orang lihat aku ini pakai baju ini, orang lihat aku malu bermaksiat kata dia. Seperti itu, agar istiqomah. Ya, baik. Berikutnya, istiqomah itu bisa kita raih dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antara doa-doa yang banyak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga banyak membaca doa ini agar kita istiqomah dalam agama ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala ta'atik, ya. Nah, ini sering kita baca, ya.
Banyak-banyak doa. Doa istiqomah itu harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bahas ketika setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim setiap harinya. Nah, kemudian begitu juga. Ini sering dibaca juga dalam doa setelah solat 5 waktu kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkanlah hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk. Ya, dan berikanlah kami di sisimu itu rahmat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Jadi istiqomah ini harus kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya ada kiat istiqomah yaitu dengan cara berdakwah. Dakwah. Dalam surat Fussilat ini disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan kamilah orang-orang yang berserah diri. Nah, sebaik-baik perkataan itu yaitu dengan cara kita mendakwahkan. Kenapa? Karena dengan mendakwahkan, nanti dibedakan antara definisi dakwah itu mengajak dengan mengajar. Memang dakwah itu juga ada retorikanya. Ngajak orang lain itu ada retorikanya, tapi tidak perlu ilmu yang mendalam. Ngajak orang lain sholat, tidak perlu kita nak hafal semua dalil tentang sholat. Yuk sembahyang yuk, lah ngajak, ya kan? Tapi kalau ngajar, nah ini harus ada ilmunya. Ngajar tahsin, ilmu tahsin harus dikuasai. Ya, ngajar hadis, minimal mempelajari hadis. Tafsir begitu juga. Nah, kalau ngajar memang harus ilmunya. Kalau dakwah memang ada hal-hal yang harus kita kuasai, tapi minimal mengajak orang lain tidak perlu ilmu yang mendalam. Ngajak orang sholat, ngajak orang berpuasa, ngajak orang sedekah, ya kan? Dan, nah, kalau saya mungkin style dakwahnya ngajak orang lainnya mungkin dengan cara seperti ini, ngajar tahsin, mengkaji hadis. Tapi bagi orang tertentu, nah seperti kamera di depan ini, di belakang itu dakwah, ngajak orang lain. Sama pahalanya. Nak berbusa-busa saya habis suaranya kan, tapi pahalanya sama seperti mereka. Bahkan bisa jadi mereka lebih banyak, ya kan? Nah, dikarenakan mungkin style kita berbeda, porsi kita berbeda dalam berdakwah itu. Nah, jadi yang dipertanyakan di mana kita itu. Yang dipertanyakan di mana kita ketika orang lain bisa untuk mempersembahkan dirinya dalam rangka mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, kita di mana? Apakah kita jadi pelaku atau kita jadi penonton? Atau kita tidak memiliki efek sama sekali dalam kehidupan ini? Sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang merugi. Dulu pernah saya sampaikan di surah Al-Asr, dakwah itu banyak tantangannya, banyak cemoohannya, banyak rintangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus bersabar dalam berdakwah. Dari sekian banyak mungkin yang kita lakukan. Mungkin dari ngajak-ngajak itu yang mungkin kita banyak pahalanya. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan hal tentu membutuhkan keikhlasan yang super luar biasa. Salatnya kita banyak kurangnya, banyak tidak khusyuknya, mungkin ada riaknya. Sedekah apa lagi? Tapi terkadang dengan hal-hal yang simple, yang gampang, ternyata itu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar. Nah, mungkin ada yang pernah berkisah seorang ulama yang dia mengira bahwa semua amal yang dia lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pernah saya berkisah kalau enggak salah Ketika dia bermimpi semua amalnya mardud, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu hal, yaitu ketika dia membiarkan
hajat seekor lalat yang bertengger di atas pena dia menulis. Simple, kecil. Nah, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi maka yang kita lakukan adalah kita lakukan hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan dalam hal mengajak berdakwah kepada orang lain. Nah, jadi kita memiliki porsi masing-masing dimanapun kita berada, dan di sana kita memiliki peluang untuk melestarikan bagaimana kita menjadi seorang dai, seorang pendakwah. Nah, dakwah ini akan menguatkan diri kita. Kenapa? Kalau kita ngajak orang sholat, ngajak orang sedekah, akan menguatkan diri kita juga. Saya ngajak orang, ngapa saya tidak sholat? Saya ngajak orang sedekah, kenapa saya tidak sedekah? Menguatkan diri kita. Ya, begitu juga menguatkan orang lain. Ketika kita ngeliat mulai ke belakang, enggak seginilah orang rupa ngaji nih, kan tidak semangat kan? Tapi kalau kita ajak orang lain, ya, kita adakan, kita sebarkan publikasi, ya, flyer lain sebagainya. Ketika orang yang hadir dalam sebuah majelis ilmu itu ramai, maka kita kan juga jadi semangat kan? Nah, menguatkan diri kita, menguatkan orang lain. Nah, begitu juga kemudian berikutnya adalah membentuk lingkungan. Saya sampaikan ya bahwa dulu kemarin di Masjid Al-Mihrab bahwa teman saya melakukan penelitian. Sekarang teman saya dosen ya. Udah doktor sekarang. Doktor di Lampung, beliau dosen di sebuah universitas. Nah, beliau ini melakukan penelitian tesis S2 S2 di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, Jakarta Selatan. Saya dulu tinggal dekat situ. Kontraktornya di situ. Kontraknya dekat situ ya. Jadi dekat dengan Ragunan ya. Tak gampang ya, kami dulu pagi-pagi itu Pak Bu olahraga paginya di Ragunan. Mun datang pagi-pagi tidak mayar. 8 ke atas kini baru mayar. Karena dekat kan. Pasar Minggu Ragunan. Nah, situ ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, dan masjid ini waktu itu satu-satunya masjid di Indonesia yang memiliki sertifikat ISO manajemen. Bayangkan, masjid ya tergerak untuk ngambil sertifikat ISO manajemen, dan itu masjidnya aktif benar. Setiap subuh pengajian. Malam tu tak lepas dari kajian. Pukul setiap malam tu ada muda tahsin apalah, tiap malam ada. Ya. Nah, kalau selama ini kita tahu masih Jogokarian ya, yang aktif mungkin dia dengan baitul malnya mungkin ya. Nah, kalau di sana pengajian. Jadi terkait dengan bagaimana dakwah ini yang dilakukan masjid ini, dia membentuk bi'ah, membentuk lingkungan. Ya, teman saya melakukan penelitian, apakah ada korelasi antara seringnya mengadakan pengajian di masjid tersebut dengan semangat jamaah dalam beribadah. Ya kan? Nah, diteliti. Nah, ada hasil tesis beliau bahwa dari beberapa responden jamaah tersebut ada korelasi antara semangat orang melakukan ibadah dengan seringnya mengadakan pengajian-pengajian. Makanya masjid-masjid tertentu yang kosong pengajiannya, begitu-gitulah nggak ada maju. Karena apa? Informasi yang harusnya bisa banyak didapatkan dari berbagai narasumber yang mungkin bisa mengecas kembali keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita kemudian bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak didapatkan. Nah, alhamdulillah masjid ini aktif juga ya. Salah satu kan Masjid Nurul Huda ini. Nah, ini luar biasa nih, pengajiannya juga sudah mana. Itu akan berefek kepada semangat kita dalam ibadah. Karena apa? Terbentuk lingkungan-lingkungan. Nanti baru beralih lagi kepada bagaimana ya memberdayakan di sekitar masjid. Nah, ini menjadi tanggung jawab jamaah masjid. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dakwah ini juga bagian dari cara kita agar kita bisa istiqomah. Nah, berikutnya bahwa bagaimana agar kita istiqomah, yaitu kita merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa menghitungnya. Nah,
nikmat berkedip aja. Nikmat berkedip aja. Nah, itu, ya. Kalau ada orang yang tak dapat berkedip sehari tak berkedip, cubalah. Sehari tak berkedip. Sehari yang tahan. Kering mata bisa buta. Ya kan? Nah, itu nikmat Allah Subhanahu. Jadi nanti dari setelahnya ya. Jadi setelahnya di antaranya nanti kita akan secara gamblang bahwa ya bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia itu ya, kalau kita mensyukuri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu tidak akan cukup membayar, mengganti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kenapa kita beramal kemudian Allah janjikan surga, sementara sebenarnya amal kita itu kita belum layak dengan amal-amal kita lakukan itu kita masuk surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan itu memberikan rahmat bagi kita. Insyaallah kita bahas di hadis yang ke-22. Jadi kita renung nikmat-nikmat Allah dari mulai kita hadir di dunia ini sampai saat ini. Nah, banyak nikmat-nikmat yang mungkin kita lalaikan, yang kita lupakan. Maka kenikmatan tersebut ya harus kita isi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa istiqomah. Kemudian menyadari usia dan amal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya, maka tidak akan mampu mengakhirkan sesaat pun dan tidak akan juga memajukannya. Nah, ketika kita udah bisa mendawamkan sebuah amal, mengistimrorkan sebuah amal, maka kita harus tetap di jalan tersebut ya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dioferkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas sudah panjang lebar ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kita istiqomah, yaitu beramal dengan proporsional sesuai dengan style dan kemampuan kita. Yang penting adalah ya istimroriyah. Yang penting adalah continue, berkesinambungan. Sehingga Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bukan yang banyak. Ya. Akan tetapi walaupun dia sedikit tapi berkesinambungan. Baca Quran gitu juga, enggak bulan puasa no hatam. Kalau bulan puasa enggak hatam-hatam lagi. Bukan itu yang Allah cintai. Akan tetapi terus kita baca Quran. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita ini merasa karena amal lah banyak tadi ya, menghitung-hitung amal kita yang sudah banyak, kita melupakan bahwa ya amal-amal yang kadang-kadang kita lakukan secara kontinu. Tapi sekarang saya bilang seperti ini, setiap orang itu dia memiliki style masing-masing dalam beribadah. Ada orang yang mungkin style ibadahnya mengejar ya, memperbanyak ketakwaan kepada Allah mungkin dengan banyak berpuasa. Itu tidak setiap orang bisa. Pekerja berat tidak bisa berpuasa setiap hari. Ya, pekerja timah misalnya yang sekarang lagi banyak ya orang kerja ngambil timah ya. Orang ngambil timah. Nah, karena lagi mahal sekarang. Kemudian sedekah. Tidak semua orang bisa dengan sedekah karena tidak semua orang kaya. Qiyamul lail. Tidak semua orang bisa qiyam ya setiap malam. Begitu juga dengan lain-lainnya. Dan kita lihat bahwa amalan-amalan para sahabat Nabi itu kadang-kadang dia simple-simple saja. Ya. Nah, Bilal dengan salat sunnah setelah wudunya. Ada sahabat Nabi yang hanya mensedekahkan ya, kesalahan-kesalahan orang lain, memaafkan orang lain atau sedekah perasaan ya. Ada lagi yang mungkin dia senantiasa membaca Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran dan lain sebagainya. Kita punya style masing-masing. Dan ketika kita melihat orang lain, ya, kita akan lihat ustaz itu, mungkin semua amal dia lakukan, sedekah ya, puasa ya, qiyamul lail ya, tidak semua juga, karena kita memiliki style masing-masing.
Ngapal Quran, tidak semua orang bisa ngapal Quran. Apa gila tua? Mula tua ni ngapal cepat, hilang cepat. No lebih payahnya, ngapal lambat, hilang cepat. Paling payah itu. Ngapal lambat, hilang cepat. Tidak semua orang. Nah, mungkin bagi orang yang tua seperti ini dengan baca, mungkin dengan tilawah. Ya. Nah, jadi kita punya style masing-masing. Tidak ada orang yang perfeksionis kecuali Rasulullah SAW, mungkin dengan para sahabat Nabi. Ya, wasyhada'i wassalihin. Nah, jadi proporsional. Berikutnya adalah memperbanyak amalan khalwat atau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara kita itu ada orang-orang yang dia kesolehannya, ketakwaannya itu al-atqiya, al-akhfiya. Orang yang kita tahu apa amal yang dia lakukan. Tapi dia Allah katakan sebagai orang yang bertakwa. Tapi dia sembunyi-sembunyi. Nah, saya sarankan kita semua memiliki amal-amalan yang kita sembunyikan, yang orang lain tidak tahu. Karena mengapa? Ya, karena amalan yang dilakukan dengan cara sembunyi, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan lebih bisa ikhlas. Ya. Nah, kadang-kadang puasa sunnah aja kadang-kadang adalah godaan-godaan yang dalam hati itu ingin menyebut kepada orang lain bahwa aku ini puasa sunnah gitu ya. Ya kan? Tilawah Quran kadang-kadang adalah nyebut akulah hari la tilawah sejuz. Atau mungkin yang ikut odots misalkan ya. Ikut odots. Ketika kita mengetik saya sudah kholas 1 juz itu, kadang ada dalam hati setan masuk. Alhamdulillah saya ya cepat dibandingkan dengan kawan yang lain. Ada muncul. Jadi ya sebisa mungkin kita khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat di rumah, sholat dalam kesendirian, ya, kita sedekah tidak ada orang lain yang tahu kalau bisa ya. Nah, tentunya ini semuanya kembali kepada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Oke, baik. Nah, salat malam dalam kesendirian, wa an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, Rasulullah bersabda, ayuhan nas absyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wa sallu bil lail wan nasun niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia-manusia dalam kondisi tertidur, ya, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau masuk surgalah dengan selamat. Nah, ini ya, absyus salam, ya, cari masuk surga, memberikan makan, bersedekah, salat malam, masuk surga. Ketika salat malam pun kadang-kadang muncul juga itu akhir salat, ya, buka pintu, masya Allah, ya, malam ini sunyi sekali. Dalam hati mungkin gak aku nak malam ini sembahyang malamnya, ya, muncul pula. Nah, jadi ya berkhawat dengan Allah Subhanahu itu sangat penting. Kemudian berikutnya memperbanyak amalan sunnah sampai kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sudah istiqomah. Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan masih saja hambaku mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau kita hanya melakukan yang wajib-wajib itu sama dengan yang lain. Ya? Nah, puasa wajib saja, salat wajib saja, nah, yang lain yang wajib-wajib saja, itu sama dengan yang lain. Orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala ketika dia hanya melakukan yang wajib dan bisa dia lengkapkan dengan nawafil, amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Bagaimana Allah bisa mencintai kita? Sampai ketika kita mencintai amalan tersebut, dan ketika kita meninggalkan amal tersebut kita merasa ada sesuatu yang kehilangan dalam diri kita. Nah, kalau tidak sembahyang sunnah qobliyah tuh rasanya tidak nyaman kok rasa. Nah, itulah cinta berarti dengan amalan. Ya Allah, kesiangan kok. Sampai-sampai terlambat solat sunnah fajar. Ya Allah, kehilangan dunia dan seisinya. Rugi rasanya. Itu berarti kita cinta dengan nawafil itu. Ya. Kalau kita tertinggal dalam hati biasa-biasa saja, berarti kita belum cinta dengan amalan itu.
Kalau sehari tidak baca Quran, rasanya ada yang hilang. Ada bagian yang hilang dalam jiwa kita. Artinya kita telah cinta dengan amalan baca Quran. Ya? Nah, saya tuh caranya di meja taruh Quran. Taruh Quran ketika sehari itu tidak baca Quran, lihat Quran itu. Ya Allah, ngapa hari ini tidak baca Quran ya? Kita muhasabah diri. Apa maksiat yang kita lakukan hari ini? Sehingga Quran meninggalkan kita hari ini. Sehingga tidak minimal, tidak murojaah minimal. Kalau tidak bisa nambah hafalan, murojaah atau baca Quran minimal. Taruh. Sampai kita cinta. Seperti itu. Nah, faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku mencintainya, aku akan menjadikan pendengarannya, ya. Orang itu akan menjadikan pendengarannya yang mana dengan pendengarannya itu dia mendengar. Ini yang ada lagu Dewa itu ya. Itu dengan daus Dewa 19 tuh. Dengan telingamu ku mendengar. Ini mungkin yang dipakai oleh orang-orang sufi itu. Yang kemudian ya sampai-sampai pada makom tertentu itu sudah enggak sholat lagi. Karena dia sudah menjadi Tuhan. Ya, ada itu. Banyak di sini juga banyak di Belitung ini ya. Tidak sholat dia. Kata dia sholat itu adalah mengingat Allah subhanahu. Lah ingat Allah itulah sholat lah. Nah jadi dengan pendengarannya aku mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan dengan penglihatannya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah, dia melihat sebagaimana Allah melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan dia memegang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan dengan kakinya sebagaimana dia melangkah, berarti yang melangkah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altani la'utiyannahu. Kalau dia meminta langsung aku berikan. Wala in ista'adzani la'udzannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Sampai-sampai orang yang dalam martabat tertentu dia bisa jadi seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan karomah tadi. Kadang-kadang ada sebuah jamaah itu sering bercerita dalam kondisi bersafar, lewat dakwah ke rumah-rumah orang. Ini nyata kisahnya. Ngelihat buah kelapa. Ngelihat buah kelapa. Dalam hati dia terbesit enggak? Ya Allah, enak amat kelapa itu. Ketika sampai di sebuah tujuan, tiba-tiba ada orang antar kelapa dikupak. Dalam sebuah safar perjalanan pergi tidak punya duit sama sekali. Sementara dia harus pulang kampung dengan menggunakan pesawat. Di bandara, sampai di bandara ada orang beli tiket. Sampai seperti itu. Makanya al-karomah iltizam istiqomah. Karomah yang diberikan oleh seseorang, Allah kepada seseorang itu adalah ketika dia bisa untuk istiqomah. Lah sampai pada martabat istiqomah ini, maka apa yang kadang-kadang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala langsung ijabah. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian menghindari sumber-sumber kemaksiatan. Nah, sahabat Abu Darda beliau berkata, al-imanu yazdad wa yanqus. Ini sudah sering kita bahas Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah yasdadu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan dia akan berkurang karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memperbanyak istighfar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqomahlah, tetaplah pada jalan yang lurus, tetaplah pada track yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetaplah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah dalam jamaah yang mengajak kepada kebaikan. Dan jangan lupa istighfar. Karena kadang-kadang ketika kita sudah banyak melakukan amal-amal soleh, terkadang
muncul ujub riya dalam hati kita. Maka jangan lupa istighfar. Jadi kita sandingkan antara amal soleh kita, istiqomah kita dengan istighfar. Dalam surah Al-Fussilat ayat 6. Nah, faedah hadis yang pertama yaitu para sahabat itu sangat semangat dalam mencari ilmu, termasuk ketika menanyakan tentang bagaimana kalimat-kalimat yang mudah, yang hanya aku dengar padamu wahai Rasulullah. Ini sahabat nih gemar menuntut ilmu, gemar menghadiri majelis ilmu, karena mereka mengetahui fadilah dalam majelis. Di samping mereka juga merupakan orang-orang yang menjadi sumber, dan mereka lah yang langsung mendapatkan ilmu dari sumber-sumber ilmu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, istiqomah itu lebih tepat, istilah istiqomah ini lebih tepat dibandingkan dengan iltizam. Iltizam ini komitmen. Makanya orang yang istiqomah itu disebut mustaqim, bukan multazim. Ada orang yang mungkin komitmen membuat surat perjanjian, membuat komitmen bersama, tapi terkadang itu tidak ditaati. Tapi kalau dia istiqomah, insya Allah dalam track-track yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, berarti dia belum istiqomah. Walaupun sholat sunahnya tiap malam, sholat qiyamul lail tiap malam, tapi sholatnya rajin masbuk, tapi sholatnya rajin diakhirkan, artinya tidak istiqomah. Seharusnya yang sunnah itu belakangan kan. Seharusnya yang diutamakanlah yang wajib dulu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu bagi orang mukmin itu adalah waktu yang telah ditentukan, tepat waktu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dia lalai dalam salatnya. Kelalaian dalam salatnya itu yang pertama tingkatannya mungkin tidak salat. Yang kedua, yang sudah sholat mungkin dia mengakhirkan waktu sholat. Celaka. Nah, jadi di dalam dirinya itu dapat penyimpangan. Nah, ia dikatakan semakin menyimpang karena mengapa? Dengan sekedar hal yang wajib saja dia tinggalkan, dan keharaman yang dia lakukan. Nah, baik, berikutnya sekarang kita tinggal koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar istiqomah atau tidak? Jika benar-benar istiqomah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jika tidak istiqomah, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada trek jalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Kita walaupun dalam nanti urutan di akhirat urutan kesekian juta, tapi kita berada di barisan Rasulullah SAW, aman. Dibandingkan dengan urutan nomor 10, tapi kita di depan kita imamnya adalah Fir'aun. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan kita urutan yang di depan, tapi yang paling depan adalah Fir'aun. Oke, berikutnya yang terakhir, istiqomah itu mencakup segala macam amal. Nah, siapa saja yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka dia tidak istiqomah. Dan siapa yang enggan membayar zakat, maka dia tidak istiqomah. Siapa yang menyatukan kehormatan orang lain, dia juga tidak istiqomah. Karena pengertian istiqomah yang di awal itu secara lughatan bukan hanya komitmen, akan tetapi insaf, objektivitas, jujur, adil, berkesinambungan. Begitu juga orang yang dia menjatuhkan orang lain, itu tidak istiqomah berarti menjaga agama ini. Siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, begitu juga dengan sewa menyewa, maka dia tidak bisa disebut dengan istiqomah. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhir closing statement saya sebutkan bahwa kita berada di akhir zaman, berbagai macam fitnah yang akan banyak mungkin kita temui, seiring dengan berubahnya waktu, seiring dengan berubahnya kondisi zaman, seiring dengan berkembangnya teknologi. Di zaman dahulu mungkin istiqomah kita cukup dengan datang ke masjid. Nah, sekarang di masjid banyak mungkin yang tidak istiqomah lagi dikarenakan mungkin banyak yang berbeda pendapat. Dahulu mungkin berbeda istiqomahnya dengan zaman kita. Dahulu anak-anak kita ini, Pak Bu, maghrib isya nih ramai ke masjid.
Hanya sekedar untuk ngumpul walaupun bercangkek. Sekarang lihat bibit kecil mana ada? Ada sedikit, tak banyak, bukan tak nyebut ada, jangan pula nyebut ada. Ada. Nah, jadi ya, siapa kelak yang akan menggantikan kita, regenerasi bagi kita? Kalau anak-anak kecil tak kita kenalkan dengan masjid, atau banyak doser mungkin, penujanya, mungkin ya. Nah, jadi kita harus ramah, biarkanlah malaikat-malaikat tersebut mereka menghiasi masjid kita, sehingga nanti ketika kita tidak ada lagi, ada regenerasi yang akan tetap membuat masjid ini menjadi istiqomah yang diisi oleh orang-orang yang cinta dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis yang ke-22 dengan tema jalan menuju surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.